Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita melanjutkan materi Manhajus Salikin Fikih Dasar karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di yang wafat tahun 1376 Hijriah, yang merupakan guru utama dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, dan beliau adalah penulis tafsir yang terkenal, tafsir As-Sa'di Kalamul Mannan fi Tafsiril Quran. Dan sekarang kita masih pada kitab sholat, pada bagian sholat tatawwu, yaitu sholat sunnah, di mana beliau rahimahullah menyebutkan 3 sholat, yaitu sholat gerhana, sholat khusuf, lalu sholat witir, lalu sholat istisqa, lalu ditutup dengan al-manhiyat, yaitu sholat waktu yang dilarang untuk sholat mutlak. Nah, maka penulis rahimahullah memandang bahwasanya sholat yang paling utama dari sholat sunnah secara berurutan adalah sholat gerhana, lalu sholat witir, lalu sholat istisqa atau meminta hujan. Karena 2 yang pertama dan yang terakhir itu terjadi dengan sebuah momen, maka bisa dikatakan bahwasanya sholat sunnah harian yang paling utama adalah sholat witir. Dan ini merupakan pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah serta sejumlah ulama yang mengutamakan sholat witir dari semua sholat, bahkan lebih utama daripada sholat sunnah rawatib. Padahal rawatib itu utama karena menyertai sholat fardu. Sholat rawatib menjadi utama karena menyertai sholat fardu. Tetapi ahli ilmu mengatakan sholat witir lebih utama daripada rawatib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdhalus sholat ba'dal fariidhah sholatul lail." Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam, yakni sholat witir. Karena witir lebih utama daripada tahajud. Pertanyaan, apakah witir itu termasuk tahajud ataukah tidak? An-Nawawi rahimahullah menyatakan bahwasanya ahli ilmu berbeda pendapat apakah witir termasuk tahajud ataukah tidak. Sebagian ulama mengatakan witir termasuk tahajud, yang lain mengatakan witir terpisah dari tahajud. Tapi mereka mengatakan witir lebih utama daripada sholat sunnah sebelumnya. Sholat sunnah sebelumnya. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat witir, baik ketika safar maupun ketika mukim. Sholat yang senantiasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jaga ada 2, yaitu sholat witir dan sholat qabliyah subuh. Adapun sholat rawatib sekalipun ketika safar Nabi tinggalkan.
Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika safar, beliau tidak sholat rawatib. Ketika ditanya, maka beliau mengatakan, seandainya aku sholat rawatib, tentu aku akan menyempurnakan sholat fardu. Demikian soal. Baik, berkata penulis rahimahullah, sholatul witri sunnatun muakkadatun. Sholat witir adalah sholat sunnah muakkadah, yaitu sangat ditekankan. Sunnah maknanya anjuran, muakkadah sangat ditekankan, yakni kedudukannya lebih tinggi daripada sunnah yang lainnya dari sholat sunnah. Alasannya adalah dawaman Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi hadaran wa safaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mudawamah, yakni merutinkannya. Hadaran ketika mukim, safaran ketika maupun safar. Wa hasan nas alaihi, dan beliau mendorong manusia untuk melakukannya. Yani banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi para sahabatnya untuk melaksanakan sholat witir. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ij'alu akhir sholatikum bil-laili witra." Jadikanlah sholat malam terakhir kalian adalah witir. Dan ini menunjukkan bahwasanya perintah, ketika sebuah ibadah itu ada perintahnya, maka dia jika sunnah, sunnahnya adalah penekanan. Karena perintah dalam syariat asalnya adalah bermakna wajib. Perintah dalam syariat asalnya adalah wajib. Turun kepada sunnah jika ada indikasi yang memalingkannya dari wajib kepada sunnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakun ala al-witru hakun ala kulli muslim. Witir itu hak atas setiap muslim. Dan hak itu maknanya bisa wajib, bisa sangat dianjurkan. Tetapi jumhur ulama mengatakan maknanya bukan wajib, tapi sangat dianjurkan. Nabi melanjutkan, faman autara bi khamsin falyaf'al. Faman autara bi khamsin falyaf'al. Siapa yang faman sya'a siapa yang berwitir 5 rakaat maka silahkan. Yang berwitir 3 rakaat maka silahkan. Yang berwitir 1 rakaat maka silahkan. Baik. Penulis mengatakan wa aqalluhu rak'atun. Minimalnya adalah 1 rakaat. Wa aktsaruhu ihda asyrata ay rak'atan. Maksimalnya adalah 11 rakaat. Wa waktunya adalah min sholatil isya ila tulu'il fajr. Waktu pelaksanaannya adalah dari sholat isya sampai terbitnya fajar. Wal afdal, yang paling utama, an yakuna akhir sholati, ya, ia dijadikan sebagai sholat terakhirnya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhir sholatikum bil-laili witra. Jadikanlah akhir dari sholat kalian adalah witir. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Kita baca dulu hadisnya sampai selesai. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khafa an la yaquma min akhiril lail falyutir awwalan. Siapa yang khawatir tidak bisa bangun di malam hari, maka witirlah di awal malam. Wa man sami'a an yaquma akhirah falyutir akhiratain. Dan siapa yang tamak, yakni merasa
mampu untuk bangun di akhir malam, maka witirlah di akhir malam. Fa inna salata akhiril laili masyhudah. Sesungguhnya salat di akhir malam adalah disaksikan yakni oleh para malaikat, wa dzalika afdal, dan itu yang lebih utama, rawahu Muslim. Demikian beberapa hadis atau beberapa paragraf yang dicantumkan oleh penulis tentang salat witir. Kembali kepada baris yang pertama, salatul witri sunnatun muakkadatun. Salat witir adalah salat sunnah yang sangat dianjurkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merutinkannya ketika mukim maupun safar. Ahli ilmu mereka hampir semuanya mengatakan witir itu sunnah, kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan witir itu wajib. Karena beberapa hadis yang seakan menunjukkan demikian, seperti menyerupakannya dengan sholat maghrib. Sholat maghrib witrun nahar. Sholat maghrib adalah witir di siang hari. Ini sebagaimana maghrib itu wajib untuk ganjil di siang hari, tenggelamnya matahari, maka pada malam hari menjelang terbitnya fajar adalah witir yang juga 3 rakaat menurut Abu Hanifah. Maka Abu Hanifah juga mengatakan bahwasanya witir itu 3 rakaat, menyelisihi jumhur yang mengatakan 1 boleh. Dan pendapat jumhur lebih kuat. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Munzir dalam kitabnya Al-Ijma', aku tidak mengetahui ada satu ulama pun yang sesuai dengan pendapatnya Abu Hanifah yang menyatakan wajibnya witir dan jumlahnya harus 3 rakaat. Sampai 2 muridnya yang utama yang merupakan pembesar mazhab Hanafiyah, yaitu Abu Yusuf Al-Qadhi serta Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, tidak sepakat dengan gurunya dan mengikuti pendapat jumhur yang mengatakan ia sunni. Apa dalil lain dari Abu Hanifah? Seperti hadis-hadis yang menyatakan perintah, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-witru haqqun, faman lam yutir falaysa minna. Witir itu hak. Siapa yang belum berwitir maka ia bukan termasuk golongan kami. Dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ij'alu akhira sholatikum bilail witra, jadikanlah sholat kalian di malam hari sebagai witir. Juga hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli minal lail, fa idza awtara qala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam. Ketika telah witir, maka beliau berkata, "Qumi fa'autiri ya Aisyah." Bangunlah, witirlah wahai Aisyah. Dan perintah pada asalnya adalah dan wujub wajib. Tapi jumhur berkata sebagian hadis yang dijadikan istidlal oleh Abu Hanifah lemah. Adapun yang sahih maka dipahami kepada mandub sunnah karena adanya hadis yang memalingkannya, seperti hadis Talhah bin Ubaidillah yang menyatakan tentang Arab Badui yang bertanya tentang sholat apa yang diwajibkan atasnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khamsu sholawatin fil yaumi wal lailah, sholat 5 waktu sehari semalam. yakni Nabi tidak menyebut sholat witir. Dan juga ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, Nabi mengatakan, ya, jadikanlah awal dakwamu kepada mereka, mengajak mereka kepada tauhid atau bersyahadat la ilaha illallah,
fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum anna Allah farada 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Jika mereka mengakuinya, maka kabarkan kepada mereka 5 sholat setiap hari dan malam, sehari semalam. Dan hadis ini termasuk hadis yang sangat kuat menunjukkan tidak ada kewajiban sholat selain 5 waktu. Karena diutusnya Mu'adz itu di akhir masa hidup Nabi SAW. Bahkan Mu'adz dipesankan oleh Nabi, barangkali setelah ini kita tidak akan bertemu lagi wahai Mu'adz. Nah, baik. Salat witir adalah sunnah yang sangat ditekankan, dan orang yang paling berhak untuk witir adalah ahli Al-Quran. Kata Nabi SAW, "Autiru ahlul Quran fa innallaha witrun yuhibbul witra." Laksanakanlah witir wahai ahli Al-Quran, karena Allah itu witir, ganjil, yakni tunggal, yakni satu, dan menyukai ganjil. Ahli Quran maknanya adalah 2, 1 orang beriman, 2 orang beriman yang memiliki hafalan Al-Quran. Dikatakan orang beriman termasuk ahli Al-Quran, karena ahli Al-Quran adalah orang yang beriman kepadanya dan berusaha mengamalkannya. Ini ahli Al-Quran, maka masuk padanya setiap orang beriman. Hanya saja ketika orang beriman ini memiliki hafalan Al-Quran, maka penekanannya lebih kuat. Autiru ya ahlul Quran fa innallaha witrun yuhibbul witra. Witirlah kalian wahai ahli Al-Quran, karena Allah itu witir, tunggal, dan menyukai witir, yakni ganjil, rakaat ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11. Dan berkata penulis, wa aqalluhu rak'ah wa aktsaruhu 11. Minimalnya 1 rakaat dan maksimalnya 11. Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 raka'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat di malam hari, baik pada Ramadan maupun di selain Ramadan. Dari hadis ini, Syekh Albani serta orang-orang yang sepakat dengan beliau memandang sholat tarawih atau sholat malam itu termasuk witirnya 11 rakaat. Tapi jumhur ulama memandang yang lain, bahwa 11 itu maknanya adalah witir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang 11 itu Nabi. Syekh Albani, beliau mendukung pendapatnya, menulis sebuah kitab Sholatul Tarawih, mendatangkan banyak hadis yang mendukung dan para ulama yang mendukung pendapatnya bahwa qiyamul lail itu 11 rakaat maksimal pakai hadis Aisyah ini. Sementara jumhur dari berbagai mazhab berpandangan yang lain, yaitu 11 ini adalah sholat witirnya. Ada sholat malam maka jumlahnya bebas. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang sholat malam, maka beliau menjawab, sholatul laili matna matna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Yani Nabi tidak membatasi dengan angka, tapi menjelaskan tata caranya. Yang penting kamu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tufiru lahu ma qad shalla. Jika engkau khawatir datang subuh, maka sholatlah 1 rakaat witir yang akan
menggenapkan yang akan menutup sholatmu tadi. Ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan sholat witir dengan 1 rakaat. Witir dengan 1 rakaat. Baik. Sekarang beberapa hadis yang menunjukkan witir kadang dikerjakan 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 dan 11. Baik. Witir 1 rakaat. Hadits Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-witru raka'atun min akhiril lail. Witir itu 1 rakaat di akhir malam, yakni minuman. Kata Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli min al-laili 11 raka'ah. Yudhiru minha biwahidah. Kadang Rasulullah, dimana kadang boleh, biasa juga boleh, karena kemungkinan ada 2 tadi. Nabi merutinkan demikian kebiasaannya, atau kadang-kadang karena ada banyak hadis yang menyebutkan tentang variasi sholat atau format sholat rakaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa atau kadang sholatnya itu 11 rakaat, dan 1 rakaatnya adalah witir. 1 rakaatnya adalah witir. Dan di antara sahabat Nabi yang witirnya 1 rakaat adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini pernah, ya, bukan kebiasaan. Hingga salah seorang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengadukan tentang Khalifah Muawiyah yang sholatnya itu 1 rakaat saja dari witir. Maka berkata Ibnu Abbas, ya, asaba, ya, qad asaba sunnah, da'uhu fa innahu sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah mencocoki sunnah, biarkan beliau, karena beliau pernah bersahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan itu bersumber dari kebolehan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Abu Hurairah demikian, ya, kata beliau, awsani khalili bisalat, orang yang paling aku cintai berpesan penting kepadaku 3 hal, ya, di antaranya adalah wa an utira qabla an anam, aku witir sebelum tidur. Zahirnya boleh jadi 1, 3, 5 dan seterusnya, yakni 1 tercakup dalam kemungkinan tersebut. Abu Hurairah dipesan Nabi agar mengawalkan witirnya, sebabnya karena beliau di malam hari itu murajaah hadis yang beliau dapatkan dari Nabi di siang harinya. Maka ketika beliau termasuk orang yang begadang, maka witirnya diawalkan di awal malam. Ini pula yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berkata Nabi kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, mata tutir. Abu Bakar, kapan kamu witir? Kata dia, utir qabla an anam, witirku sebelum tidur. Wahai Umar, kapan kamu witir? Kata Umar, aku witir setelah bangun tidur. Kami berkata kepada tentang Abu Bakar, amma hadza qad akhadha bil hazm. Adapun orang ini, Abu Bakar, memilih hati-hati. Wa amma hadza akhadha bil quwwah. Adapun yang ini, Umar, memilih kekuatan, yakni apa ya? Memilih kekuatan, apa maksudnya? Punya tekad atau punya tekad yang kuat untuk bisa bangun malam. Abu Bakar mungkin punya udzur, beliau memiliki banyak urusan di malam hari sehingga dikhawatirkan tidak bangun di awal atau bangun di sebelum subuh. Menunjukkan bahwasanya
boleh witir sebelum tidur, terutama orang-orang yang lelah dalam bekerja dan juga kadang malam ada agenda seperti rapat, seperti shift malam, seperti agenda yang lainnya. Maka orang semacam ini lebih utama witirnya diawalkan. Bahkan seandainya ia langsung witir setelah sholat Isya habis zikir, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Adapun nanti jika dia di malam hari terbangun, maka dia boleh sholat lagi, karena witir ya di akhir malam itu bukan syarat, tapi anjuran atau lebih utama afdholiyah di akhir malam sebagai penutup. Ini pun tidak mutlak. Kadang orang tertentu lebih utama di awal, seperti Abu Bakar, seperti Abu Hurairah, ketika ada yang memaksa demikian, entah kesibukan, entah udzur yang lainnya. Ya. Maka hadis yang berbunyi, "Ij'alu akhir sholatikum bil-laili witra", jadikanlah akhir sholat kalian di malam hari sebagai witir. Ini tentang afdholiyah, keutamaannya, dan tidak mutlak. Secara umum demikian, tapi tidak berlaku bagi setiap orang. Nah, ini witir 1 rakaat dan Nabi pernah melakukannya. Kata Aisyah demikian, yutiru minha biwahidah. 1 rakaatnya beliau witir. Kadang sholatnya 11 rakaat, kadang 9 rakaat, kadang 7 rakaat, kadang 5 rakaat. Yutiru minha biwahidah. Beliau witir 1 rakaat, yakni di akhirnya. Pertanyaan, bagaimana dengan ucapan Aisyah, Rasulullah SAW sholat 13 rakaat? Sahih. Kata Aisyah, Rasulullah SAW sholat 13 rakaat. Padahal dia tadi mengatakan, ya, maka Rasulullah SAW yusalli minal laili yazidu ala 11 rakaat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam tidak lebih dari 11 rakaat pada Ramadan maupun selain Ramadan. Ya. Maka Aisyah dalam riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya Nabi pernah sholat 4 rakaat, lalu 4 rakaat. 8 ya. Lalu 3 rakaat. Ya, 11. Lalu 2 rakaat. Di setelah witir Nabi sholat 2 rakaat. Ini 2 rakaat apa? Sholat malamnya itu 11 rakaat. Formasinya macam-macam, kadang witir semua, kadang di mix dengan tahajudnya. Tapi setelah beliau witir sholat 2 rakaat. Kata sahabat Nabi radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat 2 rakaat setelah witir dalam keadaan duduk. Kana yusalli rak'ataini ba'dal witri wa huwa jalis. Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat 2 rakaat setelah witir dalam keadaan duduk. Ya. Maka hadis ini memiliki 2 kemungkinan. 1, ya, dia sholat tersendiri setelah witir sebelum subuh. Yang kedua, dia sholat qabliyah subuh. Dan hadis-hadis ketika digabungkan ternyata Nabi sesekali melakukan demikian, yakni sholat tambahan 2 rakaat setelah witir dan bukan qabliyah subuh. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, itu ibaratnya adalah penyempurna sholat witir, sebagaimana dikatakan
Salat maghrib itu adalah witir di siang hari dan sempurna dengan ba'diyah. Begitu pula dengan salat witirnya tersebut disempurnakan dengan 2 rakaat setelahnya. Dan An-Nawawi mengatakan ini tidak menunjukkan mudawamah, yakni rutin, sesekali demikian, dan dikerjakan dalam kondisi duduk karena salat Nabi itu lama berdirinya. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat malamnya atau witirnya itu 7 rakaat. La yajlisu illa bi akhiriha, tidak duduk kecuali pada rakaat terakhir, yakni sebelum salam. 7 rakaat tidak duduk sama sekali. Ya, berdiri, sujud, berdiri lagi terus sampai di rakaat terakhir baru duduk terus salam. Ya. Dan Nabi pernah sholat malam itu berdirinya membaca 3 surat, seperti yang diceritakan oleh Hudzaifah bin Yaman dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baqarah, Hatam, lalu An-Nisa, Hatam, lalu Ali Imran, Hatam, 1 rakaat. Maka lama sekali sholat beliau Shallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kenapa Anda berbuat seperti ini hingga bengkak kaki Anda, sementara Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda yang lalu maupun akan datang. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura, tidakkah aku suka menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ini illah sebabnya kenapa beliau sholat 2 rakaatnya setelah witir itu dengan kondisi wa huwa jalis duduk, meskipun bukan syarat. Yani boleh kita duduk, boleh pula tidak duduk. Al-amru wasi', perkaranya adalah longgar, luas. Sekarang kita beralih kepada witir yang 3 rakaat. Ini yang dipilih oleh Abu Hanifah, yakni mengatakan witir itu tidak sah kecuali 3 rakaat, tapi ini pendapat yang marjuh, tidak kuat dan menyelisihi jumhur ulama. Ketika ada ulama yang berpandangan demikian, menunjukkan ini perlu diperhatikan. Yakni sebisa mungkin witir kita adalah kalau minimal maka pilih 3 rakaat. Formasinya bisa 2 salam atau 1 salam. Jika memilih 1 salam, jangan ada duduk tasyahud awal, karena Nabi melarangnya. La tutiru bi salat wa autiru bi khamsah atau bi sab'ah. Jangan witir 3 rakaat, tapi witirlah 5 rakaat atau 7 rakaat. La tashabbahu bil maghrib, jangan menyerupai maghrib. Artinya sholatlah kalian, ya, jangan sholat seperti maghrib 3 rakaat dengan 2 duduk. Kalau memilih 3 rakaat silahkan, tapi jangan ada duduk pertama, langsung duduk terakhir. Itu mana dari hadis tersebut, ya. Bisa memilih 3, bisa memilih 5, bisa memilih 7. Kemudian mana dari keduanya yang lebih utama? Dikatakan bahwasanya keduanya pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sehingga kadang-kadang pakai yang ini, kadang-kadang pakai yang itu. Masing-masing ada hujahnya yang mengatakan formasi 2+1, mereka pakai hadis sholatul laili matna matna. Salat malam itu adalah 2 rakaat malam, 2 rakaat salam. Ada masalah yang mengatakan langsung 1 rakaat sardun, 1 salam sardun juga cukup kuat istidlalnya. Adapun jika memilih 3 rakaat ini, maka surat yang dibaca adalah Al-A'la, Al-Kafirun, dan Al-Ikhlas. Seperti dalam hadis yang Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata,
karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ya fil witri bi sabbihi isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witir 3 rakaat dengan al-a'la, sabbihi isma rabbikal a'la, dan al-kafirun dan al-ikhlas. Kata Aisyah dalam riwayat yang lainnya, setiap rakaat 1 surat. Setiap rakaat 1 surat. Ada hadis yang menambahkan rakaat yang ketiga adalah qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Tapi hadis ini ya dikatakan oleh An-Nasa'i khata, ya, keliru, rawinya keliru, yakni kebanyakan rawi mengatakan ikhlas, ada rawi yang mengatakan ikhlas plus falak plus nas, an-nas. Tapi yang lain mengatakan ya rawinya itu thiqah, terpercaya. Selama rawinya itu terpercaya, maka hadisnya diamalkan. Maka sesekali bolehlah rakaat yang ketiga itu ya, 3 surat sekaligus, ikhlas, falak, dan an-nas. Ini dipilih oleh sejumlah ulama, jika tidak salah Syekh bin Baz rahimahullahu taala, sehingga kesimpulannya yang ingin cuma al-ikhlas maka itu anjurannya. Jika ingin atau ada orang dia menambah falak dan an-nas, maka itu pilihan dirinya, tidak diingkari. Allahu a'lam. Yang menunjukkan bahwasanya witir bisa 5 rakaat adalah hadits Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa salat malam 13 rakaat. Yang 11 rakaat ditambah dengan 2 tadi setelah witir atau qabliyah subuh. Ya. Kemudian yang 7 atau 9 rakaat hadits Aisyah yang lain, kata beliau, kami biasa menyiapkan siwak untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah membangunkan kapanpun yang Dia kehendaki di malam hari dari beliau. Beliau ketika terbangun bersiwak dan berwudu, kemudian sholat 9 rakaat. Beliau tidak duduk kecuali di rakaat ke-8. Ini variasi yang kedua. Duduknya 2 kali. Ketika rakaat witirnya adalah yang panjang, yaitu 9 rakaat. Maka duduk pada rakaat yang ke-8, lalu menambah rakaat yang ke-9, terus duduk lagi untuk tasyahud akhir. Menunjukkan bahwasanya Nabi sholatnya 9 rakaat dari witir. Dan juga di sini penulis mengatakan 11 rakaat. Juga hadis yang lainnya dari Aisyah dipahami semuanya adalah witir. Nabi sholat malam 11 rakaat, yakni witir semuanya. Sekarang pembahasan yang terakhir, kunut dalam witir. Kunut dalam witir. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya dianjurkan kunut di dalam witir. Dianjurkan kunut di dalam witir. Kunut adalah berdoa. Dan sholat secara bahasa artinya berdoa. Maka Allah Ta'ala memberikan tempat untuk berdoa di dalam sholat. Sebutkan 4 tempat berdoa di dalam sholat. 1. Sujud. 2. Sebelum salam. 3. Ketika kunut. Yang keempat duduk di antara 2 sujud. Boleh berdoa menurut Syekh bin Baz, karena itu juga bagian dari doa, ya kan?
ampuni aku, rahmati aku, beri aku rezeki, beri aku kesehatan, angkat derajatku dan seterusnya. Ini kan doa dan juga boleh ditambah kata beliau. Terus ada pula tambahan yang kelima, boleh, tidak haram tapi tidak dianjurkan. Ada posisi boleh berdoa, tidak haram tapi tidak dianjurkan. Kapan itu? Rukuk, betul. Rukuk boleh berdoa, boleh, berbeda dengan anjuran. Kenapa boleh? Karena yang Nabi larang itu membaca Al-Quran, bukan dilarang berdoa. Baik, kembali kepada kunut. Menurut jumhur ulama, kunut itu dianjurkan, kecuali Imam Malik yang mengatakan makruh. Kunut witir makruh menurut Imam Malik rahimahullah, karena beliau memandang hadis Hasan bin Ali tidak kuat atau tidak sabit. Tapi jumhur mengatakan dianjurkan. Padahal beliau termasuk orang yang menganjurkan kunut subuh. Imam Malik kunut subuh dianjurkan, witir nggak dianjurkan, bahkan makruh. Tapi jumhur mengatakan kunut, ya, witir dianjurkan. Ya, kemudian yang dibaca apa? Bacaannya adalah bebas, terutama bacaan dalam hadis Hasan bin Ali. Dia bercerita, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari aku doa-doa yang kupanjatkan dalam kunut witir. Allahumma hdini fiman hadait wa adini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala. Kata An-Nawawi rahimahullah, dianjurkan ditambah sholawat Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Dan juga jumhur mengatakan tidak harus lafal ini, karena kunut itu maksudnya adalah berdoa dengan lafal apapun, meskipun dari Al-Quran silahkan, dari Al-Quran boleh, dari athar hadis boleh, dari bikinan pribadi juga boleh. Berbahasa Arab harus berbahasa Arab, kecuali yang tidak mahir berbahasa Arab maka boleh tidak pakai bahasa Arab. Semua posisi berdoa yang ia tidak hafal doa dari Quran, dari Sunnah, tidak pula cakap bahasa Arab, maka boleh dengan bahasa apapun. Ini pendapat sejumlah ulama, ya kan? Adapun Profesor Dr. Sulaiman bin Amir Ar-Ruhaili menambahkan hanya dikerjakan pada sholat sunnah, bukan wajib, termasuk witir sunnah, tahajud sunnah, ya, maka boleh membaca dengan bacaan demikian, terutama kalau memiliki hajat, ya. Dianjurkan pula nanti ditutup dengan sholawat. Nah, tambahan faedah, doa kunut ini kalau kita perhatikan semuanya tidak berupa doa Allahumma hdini maksudnya, ya. Ada yang berupa pujian kepada Allah, seperti wala yazillu man walait, ya. Tidak akan hina orang yang engkau lindungi. Ini kan bukan permintaan, ya, tapi zikir, memuji Allah Ta'ala. Maka dalam momen memuji Allah Ta'ala tidak mengaminkan bagi makmum, istri kepada makmum kepada suami ketika witir, maka tidak diaminkan. Tidak diaminkan. Yang diaminkan adalah yang permintaan, ya Allah berilah aku petunjuk bersama orang-orang yang telah engkau beri petunjuk. Allahumma hdina fiman hadait dan seterusnya. Allah Ta'ala a'lam. Ini sekilas tentang sholat witir, yang kesimpulannya bahwa dia sholat sunnah yang paling utama dari semua jenis sholat sunnah. Jumlahnya 1 rakaat sampai 11 rakaat,
bisa 3, 5, 7, 9. Yang memilih banyak rakaat ya bisa 2 cara, dengan 2 kali duduk, yakni untuk yang 11 rakaat, 9 rakaat, 7 rakaat, 5 rakaat, 2 kali duduk boleh, atau 1 kali duduk di akhir. Adapun yang 3 rakaat agar tidak menyerupai maghrib, maka cuma 1 kali duduk. Bacaannya adalah jika memilih 3 rakaat maka al-a'la dan al-kafirun dan an-nas. Sedikit ada yang terlupa bahwasanya diperbolehkan untuk mengqadha witir bagi yang telat. Ini tambahan faedah lagi. Yang dia terluput dari witir maka dianjurkan untuk mengqadhanya. Dan Nabi bersabda secara khusus, man nama adil witri au nasiyahu falyusalli idza asbaha au zakar. Siapa yang tertidur dari witir atau lupa, silakan mengerjakannya ketika subuh atau ketika ingat. Ya, ketika ingat. Berapa jumlah rokaatnya? Rokaatnya dibikin genap, yakni menjadi 2 rakaat bagi yang biasa witir 1 rakaat. Bagi yang biasa witirnya itu 7 rakaat maka 8 rakaat. Kata Aisyah radhiyallahu anha atau Ummu Hani radhiyallahu anha, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Fathu Mekah salat duha 8 rakaat. yakni Nabi salatnya 7 rakaat. Biasanya di malam hari itu maka beliau mengqadhanya 8 rakaat di siang hari. Ini juga istidlal bagi Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa sholat duha itu tidak ada. Pendapat siapa ini? Ibnu Taimiyah. Kecuali orang yang terluput dari tahajud atau witirnya, maka duha sebagai penggantinya. Tapi ini pendapat beliau. Kalau pendapat Ibnu Utsaimin maka dianjurkan secara mutlak baik dia sholat malam ataukah tidak. Nah, Allahu a'lam. Baik, jika ada pertanyaan silakan. Sholat malam. Apabila memiliki waktu misal 1 jam, mana yang lebih utama? Rakaat atau bacaannya pendek, tapi atau kurang dari 2 rakaat, tapi bacaannya panjang. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna afdalas sholati Inna afdalas sholati atwaluhum kunutan, atau kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat yang paling utama adalah yang paling panjang berdirinya. Paling panjang berdirinya. Kata ahli ilmu ini terkait dengan sholatul lail, sholat malam. Maka di antara sifat sholat malam yang utama adalah berdiri yang panjang. Berdiri yang panjang. Berbeda dengan sholat siang, maka disukai memperbanyak rakaatnya. Sholat siang memperbanyak rakaatnya seperti duha, seperti menjelang imam atau khatib berkhutbah, maka memperpendek dan diperbanyak sholatnya, rakaatnya. Tapi ketika malam hari yang utama adalah memperpanjang berdirinya bagi yang mampu, hingga dikatakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengizinkan budaknya yang menjadi imam atasnya membawa mushaf untuk membaca ketika sholat malam. Ya, meskipun boleh yang tadi kalau memilih yang bacaannya ringkas boleh, tapi yang utama adalah diperpanjang bacaannya atau berdirinya pada sholat malam. Demikian, Allahu a'lam. Ketika itu yang sholat buat satu yang pertama itu niatnya kapan yang 3 rakaat? Ya. Kalau buat satu itu apakah yang pertama saya
Oh iya, baik. Orang yang sholat 3 rakaat ada 2 niat, 2 tahajud, 1 witir, boleh. Ya, atau 2 witir, 1 witir, boleh. 3 witir itu dibikin demikian, nggak ada masalah. Keduanya boleh. Mana yang lebih utama? Ya, nampaknya bagi saya itu semuanya diniatkan witir. Semuanya diniatkan witir. Itu lebih utama menurut pandangan saya tanpa belum membaca pendapat ahli ilmu. Nah, sehingga niat awalnya bisa dengan pelaksanaannya. Nah, baik. Ketika seseorang bermakmum, maka dia cukup berniat mengikuti imam, maka mencukupi. Berniat mengikuti imam, maka mencukupi. Bagaimana jika niatnya si makmum berbeda dengan imam? Ya, maka kita mengatakan bahwasanya laka manawaida, kamu mendapatkan pahala seperti niatmu, dan sholatnya nggak ada masalah. Karena yang di masyarakat di mana formasinya 8 tarawih 3 witir nggak ada masalah. Andai kan ada makmum yang meniatkan 10 tarawih 1 witir dan 2 ini berbeda dengan imam, nggak ada masalah. Ada masalah. Perbedaan niat antara makmum dengan imam tidak ada masalah. Sebagaimana niatnya Mu'adz sholat sunnah, makmumnya sholat fardu isya. Beda niat ya, tidak mengapa. Gimana? Nah. Okay. Terkait dengan yang 11 itu buat kopiah subuh. Saya tanyakan waktu kopiah subuh itu apakah harus masuk azan atau sulit dan kopiah subuh? Nah, qobliyah subuh maknanya adalah sholat sunnah rawatib yang dikerjakan pada waktu terbitnya fajar shadiq, yaitu awal sholat subuh. Awal sholat subuh maka itu pertanda masuknya rawatib qobliyah subuh. Adapun sebelumnya maka tidak dianggap sholat qobliyah, tapi masuk kategori sholat malam. Setiap sholat yang dikerjakan setelah sholat maghrib maka masuk kategori qiyamul lail. Dikecualikan merawatib ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Maka waktu antara maghrib sampai isya, kalau ada orang menghidupkannya maka boleh. Namanya qiyamul lail. Namanya qiyamul lail. Nabi pernah melakukannya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Hudzaifah. Setelah salam beliau bangkit sholat sunnah sampai azan isya. Kata Allah Ta'ala, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka dalam rangka mereka berdoa kepada Allah dan penuh harap dan cemas. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau salaf itu tentang orang yang menghidupkan malam antara maghrib dengan isya berupa sholat qiyamul lail. Maka qobliyah tadi jika ia kerjakan sebelum azan subuh maka masuknya sholat malam, bukan rawatib subuh. Nah, ketika sholat witir tidak sengaja atau terlupa azan subuh, nah ini kondisi sholat witirnya seperti apa? Terus apakah boleh dibaca? Nah, Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid, ya,
Salim berkata dalam kitabnya Fiqhus Sunnah bahwa 3 imam mengatakan boleh sholat witir ketika telah masuk subuh, yang penting belum sholat subuh, boleh. Dan kata beliau ini pendapatnya jumhur, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sifatnya adalah dia telat bangunnya, terus sudah masuk subuh, maka dia sholat witir, lalu qabliyah subuh, lalu sholat subuh. Kata beliau boleh dalam kitabnya Fiqhus Sunnah. Ya, ini agak gharib ya, tapi demikian. Katanya itu adalah pendapatnya jumhur. Ada pun hadis Nabi yang mengatakan ij'alu akhira sholatikum bilaili witra, itu adalah bagi orang yang tidak punya udzur. Ketika punya udzur, maka dia boleh witirnya sebelum sholat sholat subuh. Adapun ketika ba'da sholat subuh, maka masuknya itu adalah qadha sholat witir, dan jumlahnya nanti genap. Ya, 2, 4, 6, 8, 10, demikian. Allahu a'lam. Dalam bulan Ramadan, apakah sudah cukup kita melakukan amalan saja? Ini bagian amalan malam ini. Tidak perlu bulan malam itu atau dibalik. Kalau yang bisa dilakukan sholat malam saja. Kalau seandainya melakukan sholat malam tidak tarawih, apa niatnya? Apakah niatnya tarawih? Nah, qiyamul lail adalah sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari, dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar, termasuk kategori qiyamul lail. Sinonimnya adalah tahajud. Sinonim yang lainnya adalah tarawih. Mereka mengatakan, adapun ketika Ramadan biasa orang menyebutnya tarawih dari kata istirahat, karena lamanya berdirinya. Mereka istirahat tiap 4 rakaat, disebut dengan tarawih. Adapun tahajud kata mereka itu untuk membedakan antara sholat yang dikerjakan sebelum tidur dengan setelahnya. Bangun tidur lebih utama daripada sebelumnya, dan bangun tidur itulah tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, ya setelah bangun. Ini sebagai pendapat. Intinya 3 ini semuanya sama. Ya, semuanya adalah sama. Kapan orang mengerjakan sholat di malam hari dan pada malam itu Lailatul Qadar, maka ia telah mendapatkannya. Entah tadi mengatakan sebelum tidur, setelah tidur, ya dia niatkan tarawih, dia niatkan tahajud, masuk semuanya. Man qama lailatul qadri, siapa yang qiyam malam kemuliaan, artinya qiyamul lail, salat malam bentuk apapun niatan tersebut. Kemudian tadi masalah jumlah ya, yang beredar di kita kan jumlahnya 11 ya, 11. 2 pendapat. 1 cukup 11. Ini pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullah, dan beliau mendukungnya dengan kitabnya Sholatul Tarawih. Pendapat yang kedua, jumhur mengatakan 11 itu bukan batasan, tapi kemudahan. Bahkan di Makkah Madinah kan berapa? 40 ya Pak Win. Di Makkah ya berapa? 40 ya kalau salah. Tarawih. Ya, banyak ya, lebih banyak. Dan ini pendapat jumhur ulama. Demikian. Sehingga kesimpulannya yang
lebih baik adalah ikut tarawih di masjid berjamaah. Nanti jika bangun maka sholat lagi. Bahkan ya ahli ilmu mengatakan boleh lagi sholat malam meskipun telah witir. Witir itu tidak syarat harus akhir, bukan syarat, tapi anjuran saja. Anjuran terakhir witirnya, tapi bukan syarat. Yang penting witirnya tidak double, tapi satu saja witirnya di awal malam ataukah di akhir malam. Ada pendapat yang mengatakan siapa yang telah witir di awal malam, maka kalau ingin tahajud di malam hari, witirnya harus dibatalkan dengan dia sholat lagi 1 rakaat agar genap. Itu pendapat minoritas yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Tapi Jumhur mengatakan tidak perlu demikian. Cukup dia langsung sholat tahajud, ya maka mencukupi. Tidak perlu dia harus membatalkan witirnya dengan digenapkan dengan 1 rakaat. Nah, ya. Niatnya bebas, tahajud, tarawih. Kalau Ramadan ya tarawih, ya salat malam bebas. Nah, ada lagi, silakan. Oke. Itu kan mendengar jalan sholat itu kan tidak boleh bacaan lain dalam posisi berdiri. Nah, berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku dilarang membaca Al-Quran ketika sujud dan rukuk. Membaca Al-Quran. Bolehkah membaca doa dari Al-Quran ketika sujud? Ya, yang rajih adalah boleh. Innamal a'malu binniyat, amal tergantung niatnya. Karena niatnya bukan baca Al-Quran tapi membaca doa. Dan juga orang yang bersin bagi orang junub, sepakat ulama mengatakan boleh membaca Alhamdulillah. Padahal mereka sepakat bahwasanya orang junub tidak boleh baca Al-Quran. Dan Alhamdulillah termasuk dari Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kan niatnya bukan baca Quran, tapi berzikir kepada Allah. Ketika niatnya dia bukan baca Al-Quran, tapi berdoa, maka diperbolehkan. Nah, kita cukup Pak Karmen, gimana? Kita akhiri, semoga bermanfaat. Mohon maaf ya, hari ini banyak iklannya. Semoga Allah menolong dan mengampuni kita semuanya, memudahkan urusan kita semuanya. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.